Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wigar Bagus Wibowo dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan sharing atau wawancara tentang bagaimana tanggapan remaja Kristen mengenai perkembangan iptek ya teman-teman. Dan kali ini saya dengan Bapak Doniari Wibowo SPD ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkembangan iptek untuk generasi muda Kristen? Ya, generasi muda pada umumnya, ya. Yang pertama bahwa iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang terus, ya. Yang diperlukan sebagai senjata atau trisula wida, yaitu yang pertama kita harus memiliki budi, nalar, dan kawruh ilmu. Jadi 3 hal itu harus dimiliki dulu supaya apa-apa atau perkembangan apapun yang datang baik dari dalam maupun luar, iptek itu sendiri sudah memiliki sebuah kekuatan untuk kita sikapi. Nah, ini kita sikapi. Jadi budi, nalar, dan ilmu. Bagaimana ketindaklanjutannya? Yaitu pertama, kita harus memiliki sebuah sikap spiritualis bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan dasar ini kita sudah mampu memiliki sikap, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu harus dapat memberikan kontribusi yang positif, walaupun iptek sendiri dapat memberikan dampak negatif. Itu ya, berarti yang pertama yaitu kita memiliki bahwa pengetahuan itu harus dapat digunakan dengan bijak. Artinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang pertama, diingat. Kemudian yang kedua, dengan perkembangan iptek ini, karena kita sudah memiliki budi, nalar, dan kawruh, bahwa iptek harus dapat dikuasai. Iptek harus dapat dikuasai oleh generasi muda. Ini karena lonjakan-lonjakan ini semua serba digital, semua serba perubahan yang sangat cepat, yaitu akan menimbulkan sebuah cultural lag maupun cultural shock. Artinya cultural lag itu penyimpangan kebudayaan, cultural shock akan kekejalan budaya. Sehingga iptek harus dapat dikuasai, tapi tetap juga mengacu dengan budi, nalar, dan kawruh. Ini yang kedua, yaitu harus dapat dikuasai. Kemudian yang ketiga, yaitu teknologi iptek tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mampu digunakan atau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan nalar atau dengan budi dan dengan ilmu pengetahuan yang bijak. Artinya bahwa manusia dengan menggunakan iptek itu bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara. Gitu. Jadi saya ulangi bahwa sikap yang diperlukan dalam perkembangan iptek ini, yang pertama harus punya sikap spiritualis dulu. Spiritualis itu artinya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya pengetahuan itu harus digunakan dengan bijak, dengan didasari budi, nalar, dan ilmu. Dan yang kedua bahwa harus dapat menguasai iptek. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi iptek dengan budi, nalar, dan kawruh ilmu dengan baik, yang positif. Kesimpulannya, karena ini kita harus bisa mengambil sebuah kesimpulan dengan perkembangan iptek ini. Artinya iptek itu yang berkembang dengan cepat itu, kita sikapnya harus mampu memahami dan mampu menerapkan dengan apa? Yaitu dengan budi, nalar, dan kawruh ilmu yang mengacu tetap takut Tuhan, ya, takut Tuhan. Karena iptek itu dapat memberikan dampak positif dan negatif. Nah, maka dengan kita menguasai iptek, dengan didasarkan dengan kita bersumber pada Tuhan, pasti akan memberikan hal-hal yang
baik kemaslahatan umat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bahwa dengan budi nalar ilmu tadi kita akan terjauhkan atau terperangkap hal-hal yang negatif, sehingga kita dapat melakukan teknologi itu, ilmu pengetahuan iptek itu dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya demi kejayaan Nusantara, bangsa negara Indonesia dan umatnya. Terima kasih. Itu sementara. Oke. Salam rahayu. Oke. Untuk ayat penutup atau perenung kita ambil dari Amsal 1 ayat 5 yang menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ya, itu berarti selaras ya. Jadi Wigar dengan sharing dengan orang tua, klop ya, dengan niat ini sikap spiritualis, kompeten dan mampu untuk kemaslahatan orang banyak. Dari sharing tadi dapat disimpulkan perkembangan iptek harus disikapi dengan budi, nalar, dan ilmu. Kemudian sikapnya kita harus takut akan Tuhan. 1, 2, iptek dikuasai. 3, iptek digunakan untuk kemasyarakatan umat. Kemaslahatan umat. 3 hal itu. Sekian, terima kasih.